Langsung. Sudah panjang. Tapi jembatan di banyak negara juga udah aman. Iya betul. Dia pesawatnya delay. Iya, tadi kan saya di bandara juga, Pak. Mundur tahun ini, Pak. Enggak nyasar tapi dia. Enggak nyasar. Tetap nyasar sedikit. Selamat datang, Bapak. Salaman aja, Pak, enggak apa-apa. Sehat, Pak. Amin. Wah, biar Pak. Min meraknya ke salaman dulu. Sehat, Bapak. Nah, Bapak, apa kabar Bapak? Kami kenal. Selamat datang. Ini Pak Ades ya? Udah kendal, Pak. Halo, Pak. Baik, Pak. Buka PMO-nya, Pak. Izin, Pak. Ini jembatan itu ini memang agak goyang jadi napaknya harus Iya. Lupa benar. Jangan mikir-mikir. siap-siap. Bisa selebar ini ya. Akan selebar ini betul. Tahun berapa ini? Tahun 19 Belajar. seluruh website yang Ada aja Bapak. terus bisa itu 19 Wis. Sama ini masyarakat kalau ngangkut barang pakai motor Jagung biasanya. kopi gitu Pak. Mas Pak. Hati-hati Pak. Ya lewat tengah aja, Mas. umur kan sudah panjang. Tapi jembatan di banyak negara juga udah aman. Iya betul. Pak, mari permisi, maaf ini. Sehat. Siap nanti. Langsung. Ya, hati-hati. Ini propos ini. Pak biar kelihatan ini Pak kosong. Biar kelihatan. Bagus Pak, sunsetan Pak. Cakep Pak, cakep Pak. Anak senja ya, Pak. Estetik Pak, estetik. Panjang benar. Lebar. Lebarnya 4 Pak. 4. Ya. Pak, ada belakang Pak. Asik. Izinkan pertama saya menyampaikan terima kasih apresiasi telah bersabar menunggu kehadiran kami beberapa waktu ini dan sebuah kehormatan ketika saya bisa berdiri di hadapan para pimpinan perusahaan dari Jepang yang khusus berkunjung ke Indonesia. Dalam percakapan bulan lalu, beliau menyampaikan bahwa ini akan berbicara tentang kepemimpinan. Sesuatu yang agak unik karena saya diminta bicara kepemimpinan di hadapan para pemimpin, sehingga ini seperti menggarami air laut. Semoga yang saya sampaikan memberikan manfaat. Saya akan bercerita tentang pengalaman di dalam memimpin sebuah kota bernama Jakarta yang penduduknya di dalam kota 11 juta, tapi dengan penduduk sekeliling Jakarta adalah 35 juta orang, memiliki porsi 8% dari national GDP
itu disumbangkan oleh satu kota bernama Jakarta, dan di kota ini terdapat permasalahan-permasalahan mendasar yang sudah menahun. Ketika memimpin, kita semua punya pengalaman, semakin posisinya rendah, semakin jelas deskripsi tugasnya. Semakin tinggi di dalam struktur organisasi, semakin abstrak tugasnya. Begitu juga di dalam organisasi pemerintahan. Di Jakarta ada 11 juta penduduk. Saya memimpin seluruh pegawai di kota ini, jumlahnya hampir 200.000 orang. 200.000 orang itu dari mulai head of department, pimpinan departemen, sampai petugas pembersih di jalanan. Semua ada dalam kepemimpinan di bawah gubernur. Dengan organisasi sebesar ini, 200.000 orang, seorang pemimpin tidak bisa memimpin hanya dengan mengandalkan struktur organisasi atau mengandalkan kepada target-target untuk dicapai. Tapi pemimpin harus memulai dengan menegaskan nilai-nilai yang dipegangnya dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh organisasi. Nilai inilah yang kemudian saya rumuskan ketika saya memimpin Jakarta. Apa nilai-nilai yang menjadi pegangan? Satu adalah nilai keadilan. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah nilai persatuan kebersamaan. Yang keempat adalah tata kelola pemerintahan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Salah satu tokoh politik yang saya kagumi adalah Anies Baswedan. Ya. Beliau betul-betul memberikan dampak yang luar biasa ya bagi wajah politik kita. Ketika dijegal ya, beliau tentu tidak bereaksi apa-apa. Beliau sangat santai ya, walaupun beliau mempunyai kekuatan sebenarnya untuk bereaksi ya, namun beliau tetap tidak ambil itu. Inilah kedewasaan politik yang luar biasa. Anies Baswedan tokoh yang multi, teman-teman. Bagaimana kualitas beliau dalam pendidikannya pun ya sangat mumpuni, ya, tidak abal-abal. Beliau adalah dosen yang penuh dengan ilmu, pengetahuan, pengalaman politik, karir, jabatan. Ya. Beliau pernah menjadi rektor, menteri, gubernur, dan saat ini adalah dosen terbang, teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan selalu hadir di tengah-tengah diskusi-diskusi kampus ya. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa menurut saya. Karena biar bagaimanapun ya, Anies sosok pemimpin yang sangat cerdas ya. Dan tidak heran kalau Anies ini menjadi tokoh yang dikagumi saat ini. Tokoh yang dihormati, tokoh yang dibanggakan ya. Dan menjadi harapan bagi bangsa ya, di masa depan. Bagaimana Anies digadang-gadang akan menjadi capres ya 2029, dan ini akan menarik, teman-teman. Sebab kekalahan Anies di 2024 tentu bukan menjadi langkah akhir, melainkan adalah sebuah pengalaman politik ya, sebuah pelajaran yang sangat penting bagi Anies. Bagaimana strategi harus diubah untuk mengambil hati masyarakat. Jadi tidak heran kalau per hari ini Anies itu mengubah strateginya dengan membuat sebuah harapan yang baru. Ya, contohnya Anies bekerja sosial dengan membantu masyarakat, membangun jembatan. Bagaimana ia membantu masyarakat yang terkena korban bencana, ya kan? Ini adalah langkah-langkah jenius, langkah yang positif yang dilakukan oleh Anies Baswedan ya. Dan
kita yakin bahwa langkah tersebut masyarakat menilai membuka mata bahwa Anies itu bisa menjadi tokoh yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.